我是出列，我人有力，求死！你做成决议，又背弃我，你不是我的对手。 Dalam episode 123 Renegade Immortal, cuplikan awalnya sudah memperjelas satu hal dengan sangat kejam. Inilah momen ketika dendam masa lalu, pengkhianatan, dan teror pemurnian jiwa akhirnya bertabrakan. Saat sang pengkhianat Hu Pao melangkah maju untuk mencegat Wang Lin, ia mengejek dengan angkuh, merendahkannya karena belum pernah melihat bahkan 100 juta jiwa. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa Wang Lin akan segera memperlihatkan sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Jawaban Wang Lin dingin dan mutlak. Panji jiwa 10 miliar dilepaskan. Kekuatan yang ditakdirkan untuk menghancurkan Hu Pao hingga menjadi debu. Namun sebelum klimaks itu terjadi, seluruh rangkaian peristiwa yang mengarah ke pertemuan ini telah dipenuhi darah, niat membunuh, dan kebencian yang belum terselesaikan. Segalanya bermula ketika Wang Lin sedang berada di tengah proses menembus tahap ascendan, tetapi tiba-tiba disergap oleh iblis liar. Serangan itu langsung membangkitkan amarahnya. Dengan api kemarahan membara di dadanya, Wang Lin bertarung menuju medan perang kuno. Diam-diam bersumpah akan menemukan dalang sejati di balik serangan terkoordinasi ini. Pada saat yang sama, kekuatan obat dari buah kenaikan di dalam tubuhnya terus meletus tak terkendali. Alih-alih melemahkannya, pertempuran tanpa henti justru membuat semangat tempurnya semakin mendidih. Niat membunuh dan kehendak bertarung kelantang melonjak ke tingkat yang mengerikan, hampir meledak keluar dari tubuhnya. Ia berubah menjadi meteor ganas, melompati gunung 10.000 iblis, dan melesat menuju lokasi yang terkunci oleh indera ilahinya. Selama beberapa hari terakhir, tubuh Wang Lin pulih dengan cepat berkat nutrisi dari kekuatan hidup bumi. Didorong oleh energi pembunuhan yang aneh dan dingin, ia perlahan mendekati kondisi puncaknya kembali. Sementara itu, jauh di dalam sebuah pagoda di medan perang kuno, satu set zirah kuno yang kehilangan pelindung lengannya memancarkan cahaya aneh dan menyeramkan. Berlutut di hadapannya adalah seorang lelaki tua berpakaian hitam, orang yang sama yang pernah menyelamatkan Hu Pao bertahun-tahun lalu. Sebuah pikiran ilahi yang kuat turun, memerintahkannya untuk menghentikan Wang Lin memasuki medan perang. Sebagai balasan, zirah itu menghadiahinya 3 bagian zirah iblis, pelindung lengan, pelindung dada, dan pelindung bahu. Ketiganya terbang keluar, berubah menjadi benang hitam tipis yang meresap langsung ke pakaian lelaki tua itu. Api iblis meledak di sekujur kulitnya, mengamuk liar sebelum akhirnya memadat menjadi satu set zirah hitam lengkap yang menyelimuti tubuhnya. Dari api tersebut, bayangan hitam bertanduk satu terbentuk dan menembus langsung ke dahinya. Menahan rasa sakit yang tak terbayangkan, matanya memancarkan cahaya hantu saat ia menerima perintah dan pergi. Keluar dari pagoda, ia memanggil para penjaga iblisnya. Di tengah angin iblis yang menusuk, muncul seorang wanita berzirah dengan wajah penuh tato, berlutut di hadapannya. Tak lama kemudian, tanah retak dan seorang lelaki tua kurus seperti binatang buas merangkat keluar dari bawah tanah. Di jaling jauh, jiwa-jiwa tak terhitung berkumpul menjadi awan hitam raksasa. Di bawahnya, seorang pemuda berwajah muram mengaum sambil berjalan perlahan mendekat. 3 penjaga iblis pun berkumpul sepenuhnya. Pada saat itu, Wang Lin telah melintasi gunung 10.000 iblis. Di hadapannya, terbentang tanah tandus penuh reruntuhan gunung. Dengan buah kenaikan mendorong indranya ke batas mutlak, membunuh menjadi satu-satunya pikiran yang tersisa. Ia melesat maju dan menghunjam ke tanah. Tiba-tiba, serangkaian ledakan dahsyat meletus di bawahnya. Sebuah tombak raksasa dari tanah kuning menyembur ke udara ke arahnya. Dalam sekejap, tombak-tombak lain bermunculan seperti jarum ganas yang merobek langit. Wang Lin langsung terkepung. Indra ilahinya bereaksi seketika. Alih-alih mundur, energi spiritual surgawi di tubuh Wang Lin membentuk pusaran besar. Di bawah tekanan yang luar biasa itu, seluruh tombak tanah hancur keping-keping. Saat itu, penjaga iblis lelaki tua kurus lompat keluar dari tanah, menatap Wang Lin dengan niat membunuh. Wang Lin dengan tenang mengangkat satu jari dan melepaskan cahaya pemusnahan hitam. Namun lelaki itu hanya tersenyum, karena di belakangnya muncul bayangan kepompong raksasa yang menelan lubang cahaya hitam tersebut. Bayangan itu menggeliat hebat, bisul-bisulnya pecah dan memuntahkan nanah busuk segala arah, lalu memadat menjadi sebuah bola.
Lelaki itu menghantamkannya ke tanah, membuat bumi bergetar dan retakan menyebar, sementara banjir nanah membentuk dinding cincin yang menyusut untuk menjebak Wang Lin di dalamnya. Merasa yakin akan kemenangan, lelaki itu percaya Wang Lin telah tamat. Namun di sampingnya, penjaga iblis Winsong dengan dingin memperingatkannya agar tidak meremehkan lawan. Sebelum kata-katanya selesai, bola nanah itu membeku mendadak. Ledakan mengerikan dari niat bertarung dan niat membunuh meledak dari dalam. Cahaya pedang menyambar, membelah bola itu menjadi dua. Pedang abadi, pedang domba iblis, dan bilah kelengkung hitam mengaum ke udara. Wang Lin melangkah keluar, rambut panjangnya berkibar, mata merah berdarah membuat jantung lelaki itu membeku. Winsong berubah menjadi angin lembut dan menghilang. Bilah kelengkung lenyap ke kehampaan, dan benturan dahsyat menggema di udara. Saat lelaki itu melepaskan kekuatan ilahinya, Wang Lin langsung muncul di hadapannya. Ketika bayangan dipanggil kembali, Wang Lin menjeratnya dengan niat membunuh murni dan melemparkannya ke kehampaan, menghancurkannya dengan satu pukulan. Winsong terlempar akibat ledakan itu, wajahnya pucat, bayangannya hancur, dan ia memuntahkan darah ketika jari pemusnahan Wang Lin menembus tubuhnya sekali lagi. Putus asa, ia berubah menjadi angin dan menyerang dari belakang. Tetapi Wang Lin bahkan tidak menoleh. Cambuk kunci menyabat seketika, meninggalkan bekas cambukan kejam di wajahnya. Tanpa ragu-ragu, Wang Lin maju dan melepaskan telapak raksasa penuh niat membunuh. Serangan itu tiba lebih awal dan meledak seketika, mengubah Winsong menjadi kabut barah. Angin dingin menyapu medan perang. Wang Lin bahkan tidak menoleh ke sisa-sisa tubuh yang hancur. Dengan dengung wansetnya, ia terus berjalan ke dalam tanah tandus tak terhenti dan tanpa belas kasih. Di dalam menara, cahaya gelap pada zirah kuno berdenyut liar dengan frekuensi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Untuk pertama kalinya dalam waktu tak terhitung, jejak ketakutan dapat dirasakan darinya. Pikiran ilahi dari zirah itu dipenuhi kepanikan, bergumam tentang telapak tangan mengerikan itu, bertanya-tanya apakah itu dia dan apa hubungan Wang Lin dengan eksistensi mengerikan itu. Zirah itu seharusnya tidak pernah kehilangan ketenangan seperti ini. Namun sosok yang terlintas dalam ingatannya terlalu kuat dan menindas. Bahkan hanya mengingatnya saja, sudah cukup membuat jantungnya bergetar. Meskipun serangan telapak Wang Lin berbeda dalam banyak hal, ada kemiripan yang tak terbantahkan dengan kekuatan ilahi sosok itu. Menimbulkan pertanyaan mengerikan, apakah ini kebetulan atau sesuatu yang jauh lebih berbahaya? Tiba-tiba, lauman memekakan langit bergema. Wang Lin, suara itu milik Hu Pao. Di belakangnya, ratusan juta jiwa menyatu, melepaskan auman jiwa yang mengguncang langit dan bumi. Yang dilihat Wang Lin adalah lautan jiwa yang menutupi langit. Di bawahnya, seorang pemuda berpakaian hitam melangkah perlahan melalui kehampaan. Mata Hu Pao menyala dengan kebencian yang hampir meluap. Saat Wang Lin dengan tenang menyebut namanya, dendam yang terpendam lebih dari 10 tahun pun meledak. Hu Pao tertawa wilar, dan gejolak emosinya membuat ratusan juta jiwa bergetar, menekan seluruh ruang dengan tekanan yang menyesakan. Ia sengaja menahan diri dari menyerang, melampiaskan amarahnya dengan menceritakan penderitaan Nusi yang ia dan 13 alami setelah ditinggalkan Wang Lin 13 tahun lalu. Ia menceritakan bagaimana seorang komandan menghancurkan seluruh meridiannya, mematahkan setiap tulangnya, dan melemparkannya ke penjara gelap penuh siksaan dan penghinaan. Dalam saat-saat paling menyesakan, ia berulang kali memanggil nama Wang Lin, tetapi Wang Lin tak pernah muncul. Kesadaran itu menghancurkan hatinya. Ia percaya bahwa di mata Wang Lin, dirinya dan 13 hanyalah pion yang bisa dibuang. Namun, ia tidak mati. Ia terlahir kembali, bertemu seorang lelaki yang ia sebut guru. Dan di tempat ini, teknik pemurnian jiwanya mencapai puncak. Hari demi hari, ia memurnikan jiwa, mengumpulkan kekuatan, hingga berhasil mengendalikan ratusan juta jiwa. Dengan arogan kejam, Hu Pao menyatakan bahwa ia bukan hanya ingin membunuh Wang Lin, tetapi membalas dengan cara yang jauh lebih sadis. Memenjarakan Wang Lin di penjara tergelap, membuatnya menderita tanpa bisa mati, mengekstraksi jiwanya, mengurungnya dalam panji jiwa, dan menyiksanya hari demi hari. Namun Wang Lin tetap tenang dan tajam. Ia melihat menembus Hu Pao, dan menyatakan bahwa kebencian hanyalah setengah alasannya. Setengah lainnya jauh lebih mengerikan. Hu Pao ingin melenyapkan semua orang di dunia yang mampu menggunakan teknik pemurnian jiwa, agar tak ada lagi yang bisa bersaing dengannya lagi. Hu Pao mengakuinya tanpa menyangkal. Penjara gelap telah mengajarkannya satu pelajaran kejam. Kekuatan menentukan segalanya. Sejak diselamatkan,
Ia bersumpah akan menjadi lebih kuat dengan cara apapun, melampaui Wang Lin dan membunuhnya dengan tangannya sendiri. Wang Lin hanya menggeleng pelan. Ia mengakui bahwa kecepatan kultivasi Hupao memang belum pernah ia lihat sebelumnya, bahkan melampaui Hongda. Namun justru karena itu, ia tahu pencapaian itu mustahil diraih jika hanya dengan bakat. Ia menyimpulkan bahwa Hupao menggunakan teknik khusus yang memaksa kehidupan itu sendiri, dan kondisi puncak ini tidak akan bertahan lama. Analisis tenang itu menusuk Hupao seperti pisau. Dengan wajah terdistorsi, ia menyerang lebih awal. Ia memisahkan kabut hitam pekat dari lautan jiwa, terbentuk dari jutaan jiwa ganas yang mengaum dan menyerbu Wang Lin. Namun Wang Lin hanya mengangkat tangannya. Sebuah rune samar muncul di telapak tangannya. Sebuah jiwa itu membeku di udara, menatap rune tersebut dengan mata kosong. Keheningan aneh pun tercipta. Wang Lin berkata pelan bahwa teknik pemurnian jiwa tidak seharusnya digunakan seperti itu. Dengan satu lambaian tangan, jutaan jiwa itu justru menunjukkan rasa hormat kepadanya. Hupao tidak bisa menerima kenyataan itu. Hubungannya dengan jiwa-jiwa tersebut hancur seketika. Dalam keputusasaan, ia memerintahkan ratusan juta jiwa menyerang. Namun Wang Lin mengaktifkan celah fatal yang sengaja ia tinggalkan dalam teknik itu. Seketika, semua jiwa berbalik mendukung Wang Lin. Kewarasan Hupao menjadi kacau. Ia menyerbu ke depan dengan putus asa. Wang Lin memutuskan memperlihatkan kekuatan sejati panji jiwa 10 miliar. Jiwa-jiwa itu menyatu menjadi satu entitas raksasa dan menghantam Hupao. Tubuh dan jiwanya hancur total, lenyap tanpa sisa. Wang Lin mengambil nafas pelan, namun pandangannya tertuju pada menara hitam di jaling jauh, dan seorang lelaki tua berzirah hitam di bawahnya. Energi iblis murni memancar dari dalam menara itu. Wang Lin menyadari bahwa ini adalah eksistensi yang sangat mengerikan. Saat lelaki itu melangkah maju, bumi bergetar. Wang Lin menunjuk ke langit, memanggil sungai pura sungai. Ia juga mengerahkan energi pedang Ling Tianho. Pertempuran dahsyat pun terjadi. Pada akhirnya, Wang Lin memanfaatkan kesempatan untuk mundur, sementara lelaki tua berzirah hitam berubah menjadi sosok iblis raksasa dan mengejarnya. Dan disitulah episode hari ini berakhir. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Jika kalian menikmati ulasan